Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang baru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Melalui acara ini, kita akan membahas semua isi kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari Senin hingga Jumat. Dalam studi kita mengenai kitab Kejadian, kitab pertama dalam Taurat Musa, kitab pertama di dalam Perjanjian Lama, dan kitab pertama di dalam Alkitab. Kita sudah sampai pasal yang ke-22. Perkenankanlah saya menyambut tamu kita, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Salam Saudara Ayat. Juga hadirin di studio, selamat datang. Pasal 22. Kita perlu tahu mengenai perihal apa ini dan melambangkan apa terkait bagian dari kitab Kejadian dan kehidupan dari Abraham. Pasal ini merupakan bagian kedua dari kitab Kejadian. Kita memahami kalau kitab Kejadian terbagi dalam dua bagian. 11 pasal pertama menyatakan mengenai berbagai peristiwa penting dalam sejarah umat manusia. Bagian kedua dari pasal 12 sampai akhir kitab mengisahkan tentang kepribadian 4 orang. Yang pertama dari 4 kepribadian ini adalah Abraham. Kehidupan Abraham terbagi 3 bagian. Masing-masing bagian ditandai dengan frase setelah semuanya itu. Jadi kita temukan frase itu di pasal 15 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1. Hidup Abraham terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah panggilan dan iman. Bagian kedua adalah janji dan pengharapan. Bagian ketiga adalah ujian dan kasih. Kita sudah sampai pada bagian ketiga ini. Pasal 22 adalah mengenai ujian dan kasih. Mengenai ujian dan kasih, Benar. yang juga berhubungan dengan pasal 22, 23, dan juga 24, bisakah Anda tolong menjelaskan ide dari 3 hubungan ini? Anda sebenarnya menanyakan pertanyaan yang dalam, yang menggambarkan keagungan Alkitab karena berbagai kisah ini tampak tercecer atau hanya sekedar kisah biasa. Tapi ini adalah kisahnya Allah. Nafasnya Allah yang diilhamkan Allah. Yang dirancang Allah? Yang dirancang Allah. Dalam pasal 22, kita melihat bayang-bayang mengenai salib. Siapapun yang tidak melihat bayang-bayang salib, kita akan mengupas pasal ini secara terperinci. Pasal ini menyatakan mengenai salib dengan cara yang indah dan belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah pasal mengenai salib. Apa yang terjadi setelah penyaliban bangsa Israel dari mana Kristus akan dilahirkan? Kita akan melihat bangsa Israel dalam pasal 23 melalui gambaran Sarah. Kisah Sarah meninggal seolah merujuk pada bangsa diserahkan setelah kematian Kristus. Bangsa Israel diserahkan Pada tahun 70 Masehi. Pada tahun 70 Masehi. Tapi yang menakjubkan ketika sampai pada pasal 24. Si bapa yaitu Abraham mencari istri bagi anaknya Ishak, anak yang taat itu. Abraham mengirim hambanya ke negeri yang jauh untuk menemukan mempelai bagi anaknya, mempelai yang tidak pernah melihat Ishak sebelumnya. Ini merupakan gambaran mengenai panggilan bagi gereja yang berasal dari tempat yang jauh, yaitu bangsa non-Yahudi dari Allah Bapa dalam kebenaran kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Si pembawa pesan, yaitu si hamba, adalah gambaran yang indah mengenai Roh Kudus. Bisakah manusia membuat gambaran seindah ini mengenai salib Kristus yang kemudian berlanjut mengenai bangsa yang diserahkan dan yang setelah itu mengenai mempelai bagi Ishak, mempelai bagi Kristus? Ini adalah kitabnya Allah. Kitab ini sungguh kitabnya Allah. Jadi pasal 22 dimulai dengan rujukan pada salib Kristus. Ya. Berbicara tentang anak domba Allah, Ya, benar. bisakah Anda mengingatkan kami mengenai perkataan yang disinggung pertama kali dalam Alkitab dalam pasal ini? Ya, anak domba Allah disinggung pertama kali, tapi bukan terakhir kali.
Kita akan banyak membaca mengenai hal ini sebagai contoh dalam Kitab Keluaran 12, Kitab Yesaya 53, dan Kitab Imamat, yang dipenuhi dengan perihal pengorbanan. Ketika kita sampai pada Perjanjian Baru Yohanes 1, Yohanes Pembaptis 2 kali berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam surat 1 Petrus dinyatakan sebagai domba yang telah dipilih sebelum Dunia. dunia dijadikan. Ketika kita sampai pada kitab Wahyu, kita bisa menyebutnya sebagai kitab anak domba. Karena frasa ini disebutkan 28 kali, 4 kali 7, kata inilah yang disebutkan pertama kali dalam pasal ini. Kata lain adalah kasih. Muncul pertama kali. Muncul pertama kali, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Anda tahu, kedua kalinya muncul inilah keagungan Alkitab dalam ayat terakhir pasal 24 kitab Kejadian terkait perkawinan Ishak dan Ribka. Ketika dinyatakan lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya, Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Seolah-olah yang pertama terkait kasih Abraham kepada Ishak, gambaran mengenai kasih bapa terhadap anaknya. Yang kedua adalah Ishak pada mempelainya, gambaran mengenai kasih Kristus kepada jemaat, yang dinyatakan Kristus seperti Bapa telah mengasihi aku. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Bapa mengasihi anak adalah hal yang wajar. Anak mengasihi jemaatnya adalah rahasia yang besar dan hal yang luar biasa. Ya. Salah satu bukti keunikan dan keagungan dari Alkitab adalah terkait kesatuan subjeknya. Benar. Jadi kitab ini memiliki satu subjek, yaitu Kristus dan juga karyanya. Ya. Kita sudah melihat salib Kristus sejak dari kitab pertama hingga kitab terakhir. Benar. Anda menyatakan, rujukan tentang anak domba dinyatakan di sini. Tapi kapan rujukan pertama mengenai pengorbanan secara umum dan bagaimana itu dipandang sebagai pewahyuan bertahap? Ya, ketika kita mengupas subjek mengenai pengorbanan, kita melihat ada juga bagian dalam Alkitab yang menyebutkan mengenai hal ini. Alkitab tak mengulangi apa yang telah dinyatakan Menambahinya. sebelumnya atau bertentangan dengan yang dinyatakannya. Seringkali ada kitab suci agama lain yang isinya saling bertentangan Atau membatalkan? atau membatalkan. Atau jika tidak, isinya berisi pengulangan yang tanpa arti. Firman Tuhan tidak seperti itu. Firman Tuhan ketika ada pewahyuan terkait subjek tertentu, isinya semakin bertahap, semakin jelas. Kita akan bahas pengorbanan. Pertama kali kita membaca tanpa menyebut istilahnya ada dalam Kejadian pasal 3. Benar, di Taman Eden. Ketika masih Taman Eden. Ketika Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa, lalu mengenakannya pada mereka, itu bentuk pengorbanan. Kita membaca mengenai pengorbanan dalam kitab Kejadian pasal 4. Ya, Ketika Habel mempersembahkan korban dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. lemaknya. Pada bagian ini kita lihat gagasan baru. Ya, pengorbanan itu penting, tapi mengorbankan apa? Yaitu anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, bukan yang kurus atau lemah, tetapi yang terbaik dari binatang Habel yang dikurbankan. Gambaran mengenai apa? Bahwa Allah tidak asal-asalan dalam mengorbankan. Seseorang berkata dengan ungkapan yang indah, yang terbaik di surga dipersembahkan demi yang terburuk di bumi, Benar. yaitu Anda dan saya. Benar. Kita adalah yang terburuk di atas muka bumi ini. Ketika kita berlanjut sedikit pembacaannya, kita temukan gagasan lain mengenai binatang yang tidak haram. Nuh mengambil binatang yang tidak haram sebanyak 7 pasang. Sementara binatang yang haram hanya 1 pasang. Mengapa seperti demikian pengaturannya? Karena Nuh berniat setelah keluar dari bahtera, mempersembahkan kurban binatang, dan haruslah menggunakan binatang yang tidak haram. Jadi di sini kita melihat ada gagasan baru, bukan hanya 1, melainkan banyak. Seperti yang kita nyatakan, kita melihat ada gambaran yang indah. Dan kaitan yang kuat dengan salib sebagai contoh, Nuh menyatakan kalau yang akan dikurbankan adalah yang laki-laki. Gagasan yang belum pernah disinggung sebelumnya, dan tidak akan pernah disinggung lagi. Sebenarnya itu adalah gambaran mengenai Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Hubungan dengan pihak yang mempersembahkannya adalah hubungan kasih. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Abraham sudah memiliki Ismail, tapi Ismail ditinggalkan dalam pasal 21. Berarti saat ini dia hanya memiliki Ishak. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, sebuah gambaran mengenai Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Gagasan lain yang bisa kita lihat, pada akhirnya bukan Ishak yang dikurbankan, tapi ada pihak lain yang menggantikannya. Sebuah gambaran yang indah karena Kristus tidak mati karena pelanggaran yang dilakukannya, melainkan karena pemberontakan umatku. Luar biasa, sedikit berpindah lebih jauh, kita akan menemukan
terang dan pewahyuan. Sebagai contoh gagasan mengenai kebangkitan Ya. muncul di sini. Kita tidak akan menemukannya pada bagian lain. Jadi kita berada di hadapan pewahyuan yang bertahap, bukan yang bertentangan. Benar, Pewahyuan selalu dimulai dengan yang samar-samar, tapi kemudian semakin jelas dan terang benderang. Tidak ada pertentangan dalam pewahyuan. Mustahil bagi Tuhannya kita menentukan prinsip pengorbanan lalu mengubah menjadi amal Mustahil. ibadah. Tidak mungkin ada prinsip bertentangan. tidak mungkin. Hanya ada satu prinsip tapi dinyatakan secara bertahap. Benar. Baik, kita segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya punya pertanyaan, Saudara Ayat. Mengapa Allah menguji Abraham? Padahal Allah mengetahui isi hati dan pikirannya, mengapa Allah masih mengujinya? Mengapa Tuhan kita menguji Abraham? Bukankah ia maha tahu? Faktanya Allah memang maha tahu. Tapi bisakah kita mengetahui isi hati dari Abraham? Kita tidak tahu sampai hatinya diuji. Kesalehan dan iman yang hebat dari Abraham kemudian tampak jelas. Seolah Allah ingin memberitahu kita kalau Abraham memiliki iman bukan sekedar ikut-ikutan tetapi iman di hati. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku dengan anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali padamu. Sungguh tampak Abraham roh begitu kesetiaannya. pasti kalau dia akan kembali. Persis. Melalui surat Ibrani 11, dinyatakan kalau Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa Membangkitkan orang. membangkitkan orang sekalipun di antara orang mati. Abraham seolah berpikir saya akan menyembelih Ishak lalu membakarnya sesuai perintah Tuhan. Tuhan berkata sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi bagaimana saya akan membakarnya? Sesudah saya membakarnya, Tuhan akan menyatukan debu dan abunya kemudian membangkitkan Ishak kembali. Iman yang luar biasa. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman tanpa Benar. perbuatan adalah mati. Benar, beriman bukan berarti melangkah ke dalam kegelapan. Bukan. Melainkan saya bersedia menggerakkan kaki dan bergerak berdasarkan sesuai janji. Sebuah janji. Karena Allah telah berfirman pada Abraham Persis. bahwa seseorang akan berasal dari keturunannya, Allah memberikan keturunan padanya, dan Akan seluruh terjadi tanah melalui Ishak. Kanaan diberikan pada keturunannya. Keturunannya akan Benar. menjadi bangsa-bangsa, akan terjadi melalui Ishak. Hmm, Dia akan menggenapi janjinya. Jadi meskipun Ishak disembelih dan juga dibakar, benar. pasti Allah akan mengembalikannya pada saya. Jadi iman bukan melangkah ke dalam kegelapan. Tidak. Ya. Izinkan saya membaca beberapa ayat dan kemudian bertanya. Firman Tuhan berkata, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, lalu ia berfirman, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Keesokan paginya bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, kemudian memanggil kedua orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah padanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan bersama. Butuh banyak episode untuk membahas hal ini. Benar. Tidak cukup satu atau dua. Ayat yang mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi itu, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah sebagai korban bakaran. Rujukan mengenai korban bakaran. Kita tahu korban persembahan kelak menjadi bervariasi. Ada kurban bakar, kurban pendamaian, penghapus dosa, kurban penghapus kesalahan. Mengapa ini disebut kurban bakaran? Mungkin semua kurban sebelum adanya hukum Taurat merupakan kurban bakaran. Mengapa tidak ada kurban penghapus dosa dan kurban penghapus kesalahan? Pada dasarnya,
Ketika belum ada hukum Taurat, maka belum ada dosa atau kesalahan. Dosa belum dikenal. Selama saya belum diberi 10 perintah Allah, hukum Taurat menentukan ini dosa. Benar. Jadi hukum Taurat yang menentukan dosa adalah pelanggaran. Hukum Taurat menentukan ini yang disebut dosa, sehingga membutuhkan korban penghapusan dosa. Benar. Ketika tidak ada hukum Taurat, maka tidak ada dosa. Namun korban bakaran tetap diperlukan. Untuk alasan inilah Nuh mempersembahkan korban. Begitu pula dengan Ayub. Pada bagian ini kitab Kejadian 22, kita juga membaca mengenai korban bakaran. Jadi sebelum ada hukum Taurat, persembahan selalu berupa korban bakaran. Ini sudah ada sebelum hukum Taurat dan selalu berupa korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu, keesokan paginya bangunlah Abraham. Apa yang Anda lihat dari pernyataan ayat tersebut? Sebuah bentuk ketaatan yang segera. Meskipun saya tidak tahu bagaimana raksasa iman ini sanggup melakukannya. Maksud saya dalam pasal 21 ayat 14 dinyatakan, keesokan harinya pagi-pagi Abraham memberi sekirbat air pada bau Hagar dan roti kepadanya dan menyuruh mereka pergi. Oke, tentu saja hal ini tidak benar-benar oke, karena ini juga adalah hal yang sulit. Tapi bagian yang ini jauh lebih sulit untuk dilakukan. Mengorbankan masa depannya. Abraham mengorbankannya, terlepas bahwa ia bangun pagi-pagi untuk melakukannya. Dalam bagian ini, Rasul Paulus juga menyatakan kalau ia tidak minta pertimbangan kepada manusia. Jelas Abraham tidak mengatakan hal ini kepada Sarah. Jika dia mengatakannya, saya tidak berpikir Sarah akan mengizinkannya. Sarah tidak akan mengizinkan Abraham mengambil Ishak, tapi tanpa meminta pertimbangan dari siapapun, pagi-pagi Abraham bangun untuk memenuhi perintah Tuhan. Tapi Abraham, bagaimana Anda sanggup melakukannya? Bukankah engkau sudah diberi janji dalam pasal 21 ayat 12 yang menyatakan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, saya akan menyembelih dan membakar Ishak. Tuhan yang akan menyatukan debu dan abunya untuk membangkitkan Ishak kembali. Benar. Abraham bangun pagi-pagi, memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran, lalu berangkat dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di manakah itu? Tempat itu adalah Gunung Moria. Seandainya jika Abraham tidak memiliki ketaatan dan menyatakan kalau semua gunung adalah gunungnya Tuhan, akankah Tuhan menyuruh saya mengorbankan anak saya dan memberitahu di mana tempatnya? Jika terserah saya akan menemukan seekor domba yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Hanya di tempat tersebut domba jantannya sudah disiapkan. Karena inilah ketika Ishak bertanya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak seolah bertanya, siapa yang akan Bapak sembelih? Abraham memberi jawaban yang luar biasa. Allah yang akan menyediakan bagiannya anakku. Anak domba untuk korban bakaran anakku. Abraham seolah ingin berkata, saya diberi perintah menyembelihmu. Dia tidak mengatakan itu, tapi seolah ingin menyatakan itu. Allah memiliki jalan keluarnya. Itulah yang sebenarnya terjadi pada hari ketiga. Ketika Abraham sedang mengikat Ishak dan menjadikannya sebagai korban bakaran, ia lihat seekor domba jantan di belakangnya. Tuhan seolah berkata, kurbankan domba jantan itu saja alih-alih anakmu. Gunung Moria tempat di mana domba jantan dikorbankan sebagai ganti Ishak. Ya. Yang membawa pandangan kita pada salib Kristus. Ya. Kemudian setelah peristiwa ini, apa yang terjadi pada tempat ini? Ada yang menyatakan tempat mempersembahkan korban adalah tempat untuk menyembah. Ya. Pada bagian ini, pasal yang sedang kita pelajari, apakah Abraham sedang menyembah atau mempersembahkan korban bakaran? Dia sedang menyembah dan mempersembahkan korban bakaran. Tolong diingat kalau Tuhan yang memberi Ishak pada Abraham sehingga Ishak adalah karunia dari Allah kepada Abraham. Pada bagian ini, Tuhan kita menyuruh persembahkan Ishak. Apa makna rohaninya? Bahwa Allah akan memberikan anaknya. Ketika kita menyembah, apa yang kita persembahkan? Kita persembahkan anak kepada Bapa, kan? Anda mau menyatakan kalau penyembahan adalah mempersembahkan Allah anak pada Allah Bapa. Bukan hanya merapalkan kata berulang-ulang. Banyak yang mengira kalau penyembahan adalah memanjatkan doa dan syukur. Bukan. Secara fasih. Bukan. Seperti dalam Injil Yohanes 17. Bukan. Melainkan mempersembahkan Allah anak pada Bapa. Persis. Seperti yang Anda katakan, Yesus adalah sukacita dan kepuasan bagi hati Allah Bapa. Apa yang saya lakukan ini adalah apa yang disebut persembahan unjukan. Itu adalah persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Tahukah Anda kalau kita sedang melakukan hal yang sama? Saya suka dengan lagu yang menyatakan, ingatlah kasih setia Allah. Unjukkanlah. Benar. Ketika kita mengingat Kristus, mengingat kemuliaan dan kesempurnaannya di hadapan Bapa. Bukankah ini sama dengan Yusuf yang berkata pada saudaranya, ceritakan kepada Bapa segala kemuliaanku. Menceritakan kemuliaan Kristus kepada Bapa. Itulah penyembahan. Baik, kita jeda sejenak dan akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin.
Ayat 4 menyatakan ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah tempat itu dari jauh, mengapa pada hari ketiga? Apa makna hari ketiga ini? Luar biasanya setiap kali kita membaca frasa hari ketiga dalam firman Tuhan, kita membaca sesuatu yang terkait kebangkitan dimulai dari kitab Kejadian 1. Ketika darat muncul dari air kelihatan yang kering pada hari ketiga, ini merupakan gambaran mengenai kebangkitan. Dalam kitab Kejadian 22 ini, kita juga melihat gambaran mengenai kebangkitan. Yunus telan ikan selama 3 hari. Tapi pada hari yang ketiga, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Ini juga gambaran mengenai kebangkitan. Hizkia, seorang raja, pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga. Meskipun Tuhan sudah berfirman padanya, sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ketika kita baca kitab Hosea 6 ayat 2, ia akan Sesudah 2 menghidupkan hari, kita. pada hari yang ketiga. Sesudah 2 hari, hari yang ketiga. Kristus dalam perkataan beberapa kali menyebutkan mengenai rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Allah yang berkuasa atas waktu menetapkan Kristus disalibkan pada hari Paskah. Ketika bangkit, Kristus bangkit pada perayaan, membawa berkas persembahan unjukan. Jeda waktu antara peristiwa penyaliban dan kebangkitan adalah 3 hari. Sehingga Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Betapa luar biasanya Alkitab. Betapa hebat dan berkuasanya Allah kita. Benar. Kembali ke Gunung Moria, Anda menyebutkan Ya. kalau tempat memberi persembahan juga menjadi tempat untuk menyembah. Ya, Gunung Moria jadi saksi bisu peristiwa penyembelihan domba jantan. benar. Bagaimana penyembahan terjadi di tempat ini kelak? Pada bagian ini kita melihat penyembahan Abraham. Kelak kita membaca ada korban bakaran yang dipersembahkan oleh Daud di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu di Gunung Moria. Ya, Di tempat ini Daud mempersembahkan korban bakaran dan mendirikan mezbah bagi Tuhan yang kemudian digunakan sebagai tempat untuk menyembah. Hingga bergenerasi karena Bait menjadi suci. lokasi di mana bait suci Ya. kelak berada. Jadi lokasi yang sama menjadi tempat di mana korban dipersembahkan juga menjadi tempat untuk menyembah. Siapapun yang tidak menikmati korban persembahan tidak bisa menyadari atau mengetahui apapun mengenai terkait penyembahan. Benar. jika Anda ingin menjadi penyembah benar, pertama-tama Anda harus memiliki hubungan dengan pengorbanan yang dipersembahkan di atas kayu salib. Juga terkait kiasan dan simbol, tidak seorang pun bisa mendekati mezbah pembakaran ukupan untuk memberi persembahan dalam kemah suci sebelum bertemu dengan mezbah korban bakaran. Benar. Harus bertemu Benar. mezbah korban bakaran dahulu, yaitu salib Kristus, baru kemudian mezbah pembakaran ukupan. Bagian penting dinyatakan dalam ayat 6, dikatakan tentang Ishak. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran, memikulkannya ke atas bahu Ishak, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Urutan api dan pisau, saya benar-benar salut dengan pengilhaman verbalnya Alkitab. Benar. Api dan pisau, urutannya api dulu, baru kemudian pisau. Ada makna tertentu? Hal yang biasa terjadi dalam pengorbanan adalah pisau dulu barulah api. Jadi kurban disembelih, Binatang korban disembelih dengan pisau disembelih dulu, baru dibakar dibakar. dengan api. Jadi waktu binatangnya dibakar sudah tidak terasa apapun lagi. Karena itu harus disembelih dulu. Tapi terkait dengan pengorbanan Kristus segala kemuliaan, baginya pisau merujuk pada kematian. Dari atas dikirimnya api masuk dalam tulang-tulangku. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, Dan melekat. lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Jadi seolah-olah Allah mengirim api untuk membakar korban tersebut. Kenyataannya api itu tidak menghanguskan korban, tapi korban tersebut yang menghanguskan api, sehingga Kristus terpujilah namanya bisa berseru pada jam 3 sore sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya dan mati. Jadi api dulu, barulah pisau. Mengenai api dulu ketimbang pisau atau penyembelihan, kita melihat hal yang sama pada akhir pasalnya yang ketiga. Ketika manusia diusir, ia menghalau manusia Ya. itu, dan di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Benar. Pedang yang menyala-nyala, bukan nyala Barulah pedang. pedang. Api Benar. dulu, baru pedang. Ini sebuah kekayaan firman Tuhan. Pasal 22 ini memang adalah sebuah pasal yang sangat berbobot. Mari kita rangkum dengan para hadirin di studio. Apa yang telah Anda pelajari? Kejadian 22 dimulai dengan kasih Abraham pada Ishak, sebuah gambaran kasih Allah Bapa kepada anaknya.
Pada akhir kitab Kejadian 24 yang menyatakan mengenai Ishak yang terkait kepada Ribka. Kristus yang terkait kepada gerejanya yang kembali berakhir dengan kasih tentunya. Benar. Kita melihat betapa agungnya iman Abraham ketika mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dia merasa begitu pasti kalau Allah akan membangkitkan Ishak dari antara orang mati karena dia percaya pada janji Allah. Jadi iman bukanlah melangkah ke dalam kegelapan tetapi bersandar pada janji Allah. Ya, Alkitab sangat luar biasa terkait pewahyuan bertahapnya mengenai pengorbanan binatang hingga salib. terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Pemirsa terkasih, kita sedang mempelajari kitabnya Allah. Kitab yang agung karena merupakan nafasnya Allah. Setiap rincian dalam kitab ini, setiap pasal dan ayatnya, dalam rincian kitab ini, setiap pasal dan ayatnya, kita bertemu dengan Kristus dan karyanya. Kitab Kejadian pasal 22 juga turut menampilkan Kristus dan karyanya, yang adalah anak tunggal yang dikasihi Allah, yang dirujuk pada bagian ini melalui perkataan mengenai Ishak, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Siapakah anak yang dikasihinya selain dari Tuhan Yesus Kristus? Siapa yang dipersembahkan sebagai kurban bakaran selain Tuhan Yesus Kristus? Yang digantung di atas kayu salib dan didahulukan dengan api yang menghanguskan, sebelum pada akhirnya menyerahkan nyawanya. Karena kasih karunia, ia mengalami maut. Setelah ia mengalami begitu banyak penderitaan, dia merasakan api keadilan Allah hingga merasuk ke dalam tulang-tulang. Semua perkataan ini tidak mungkin merujuk pada orang lain selain Kristus, kurban yang agung. Ini adalah kisah pengorbanan, penggantian, dan penebusan yang tidak dikarang-karang oleh manusia, tetapi merupakan benang merah yang menghubungkan seluruh kitab di dalam Alkitab sejak zaman kuno. Ketika manusia masih di Taman Eden, Tuhan telah menetapkan prinsip pengorbanan ketika Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya pada Adam dan Hawa. Tidak ada cara lain untuk manusia supaya dia dapat mendekatkan dirinya pada Allah selain melalui jalan pengorbanan. Dan Tuhan menyiapkan satu jalan, yaitu jalan pengorbanan, karena telah tertulis tanpa penumpahan darah, tidak akan ada pengampunan. Kita akan kembali membahas mengenai pribadi Kristus dan pengorbanannya pada episode selanjutnya. Sampai bertemu kembali, kiranya anugerah Allah memelihara Anda. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.